Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 8 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (buka kurung Kominfo) mengatakan tidak perlu takut para debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu klik cair dari Kili Seri Dev. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna.
dan sudah mendapatkan 2,6 bintang, lalu sudah mendapatkan 113 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencarinya, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Jadi sebelumnya saya sudah mencari ya teman-teman, apakah aplikasi pinjaman online Klik Cair dari Kili Seri Dev ini sudah berizin di OJK atau belum. Dan sekarang kita akan melihat bersama-sama ya teman-teman. Kita lanjut saja ke bawah melihat untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman online Klik Cair dari Kili Seri Dev ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat ya, di nomor 97 ada Klik Cair dari klikcair.com atau dari PT Klik Cair Mangga Jaya, dan ini sudah berizin di OJK ya teman-teman. Sedangkan aplikasi pinjaman online yang sebelumnya itu adalah Klik Cair dari Kili Seri Dev ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Privasi terjaga, data pribadi aman terlindungi. Di sini kalian tidak harus langsung percaya ya teman-teman. Aplikasi pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Jadi kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri serta data pribadi kalian. Limit tinggi, bunga kecil. Di sini kita bisa melihat terdapat jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dengan bunganya itu 0,05% saja. Bunganya ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Isi informasi dengan cepat. Di sini kita bisa melengkapi seperti informasi dasar, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, serta informasi bank. Pinjaman cepat. Di sini ada beberapa informasi ya teman-teman, seperti informasi tambahan dalam verifikasi, disetujui, lalu dana cair. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan lanjut melihat tentang dari aplikasi pinjaman online ini. Kita bisa melihat singkat saja untuk produk pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp2.000.000. Dengan tenor pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 120 hari. Di sini kita bisa melihat ya, untuk nominal pinjaman yang bisa kita dapatkan itu tertulis sampai dengan Rp2.000.000. Karena aplikasi pinjaman ini ilegal, mereka bisa mencantumkan berapapun pinjaman yang mereka tawarkan. Kita lanjut saja ke bawah. Syarat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini yaitu minimal harus berusia 20 tahun ke atas. Pastinya memiliki rekening bank pribadi. Kita lanjut saja ke bawah. Dan sekarang kita akan melihat akses apa aja sih yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Dan sekarang kita akan melihat bersama-sama akses apa aja yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Klik Cair ini. Akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini yaitu memiliki akses ke kalender, kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Klik Cair ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi ini, pastinya aplikasi pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti nomor telepon dan juga galeri. Pastinya data-data pribadi kalian. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Klik Cair dari Kili Seri Dev. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman online Klik Cair ini. Di sini kita bisa mendaftarkan terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon. Dan selanjutnya kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa isi saja dan kalian bisa mengisi kata sandi. Jika sudah, kalian bisa pilih centang saya telah membaca dan setuju. Kalian bisa pilih login dan di sini terdapat KSP pinjaman cepat. Jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah ya teman-teman. Ini sampai dengan 8 juta rupiah.
dengan proses pinjamannya itu hanya 1 jam saja. Dan sekarang kalian bisa langsung saja pilih pinjam segera. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, terdapat pinjaman yang kita dapatkan yaitu sebesar 8 juta rupiah dengan tenor pembayaran yaitu 91 hari. Dan di bawahnya terdapat informasi yang harus kita lengkapi, seperti informasi KTP, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, lalu informasi bank. Di sini kalian bisa mencairkan ke rekening e-wallet ya teman-teman. Kalian bisa cek kolom deskripsi video ini jika kalian ingin mencairkan ke rekening e-wallet. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.